Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan yang telah kita rasakan bersama. Insyaallah terlebih pada saat ini Allah masih dengan rahmatnya memberikan nikmat iman dan ilmu. Karena dengan nikmat iman dan ilmu itu insyaallah keimanan yang dibareng dengan ilmu itu akan membuahkan suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar setelah ikhlas terhadap amalan yang tadi dijadikan dengan iman dan ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang perlu kita ambil pelajaran sekaligus hikmah dalam kewajiban terhadap jenazah, baik yang kalau kemarin disampaikan adalah bagi keluarga yang ditinggalkan agar senantiasa terhibur, bersabar sekaligus tabah tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala atas musibah atau ujian yang Allah berikan pada keluarga yang ditinggalkan. Berikut adalah kewajiban hikmah bagi para yang dimintai, maksudnya adalah orang yang bertakziah. Itu merupakan satu pembelajaran berarti bagi yang hidup, saudaranya, keluarganya, kemudian tetangga, teman dan sebagainya. Sehingga pembelajaran bagi kita keutamanya banyak hal yang memang kita ambil pelajaran, di antara bahwa Rasulullah bersabda yang artinya bahwa kehidupan manusia atau hidup manusia itu adalah berkisar usia 60 sampai 70 tahun. Apabila lebih, itulah tidaklah banyak. Maka usia yang memang terbatas, yang dibatasi Allah Subhanahu wa taala ini, bagi yang masih hidup dalam memperbaiki dirinya, senantiasa untuk berbekal, mencari bekal kehidupan di akhirat yang lebih kekal dibanding kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak hal yang memang kita kerjakan bagi para pentakziah. Bagi orang yang senantiasa takziah adalah sifatnya menghibur pada para keluarga yang ditinggalkan agar tidak berlarut-larut untuk bersedih hati, dan bahkan apabila seorang yang keluarga yang ditinggalkan itu banyak yang hadir, para pelayannya atau para takziahnya itu banyak, maka dia akan merasa gembira, bahkan maka akan terasa hatinya itu berbesar hati. Banyak orang yang mencintainya, banyak orang yang simpati, bahkan harapan daripada para takziah itu hadir agar senantiasa mendoakan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun mendoakan kepada jenazahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelajaran yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang kemarin saya sampaikan surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa dalam ayat ini dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah,
Dan hanya sungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala-pahalamu itu besok pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil, barang siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, wa'dil jannah, akan dimasukkan ke surga Allah SWT, faqad faza, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Pembelajarannya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah sifatnya memperdayakan, sehingga hal yang keduniaan ini hendaklah senantiasa kita nomorkan dua setelah kita memperhatikan kehidupan akhirat yang menjanjikan itu, yang diantaranya terselamatkan tentang kehidupan di akhirat dengan diselamatkan dari siksa neraka, maka dia akan dimasukkan surga. Dengan dasarnya adalah senantiasa berbekal diri, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki daripada muamalahnya kepada samanya. Itulah yang akan terselamatkan dari siksa neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kemudian hal-hal yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita kerjakan bagi para takziah, diantaranya di samping menghibur kepada para keluarga yang ditinggalkan, ada di antara doa, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari Muhammad li Umamah Syekh Abdul Aziz, yaitu di antaranya dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah dengan doa takziah itu yang seringkali kita belum banyak mengamalkan. Apa di antaranya? Innallaha ma'akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamman fal tasbir wal tahsib. Fal tasbir wal tahsib. Yang artinya sungguhnya hak Allah, inna lillahi ma'akhadha, hak Allah adalah mengambil. Kemudian walahu ma'ata, dan juga memberikan sesuatu. Walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan juga segala sesuatu yang di sini itu adalah dibatasi dengan ketentuan ajal. Bi ajalin musamma, ketentuan ajal. Fal tasbir, maka bersabarlah. Wal tahsib, dan carilah ridho Allah. Ini menghibur sekaligus memberikan satu pembelajaran bagi yang keluarga yang ditinggalkan. Kata-kata terakhir, fal tasbir wal tahsib, maka bersabarlah dan mengharapkan atau berharaplah ridho Allah. Saudaraku, kemudian ada doa yang kedua, adamallahu ajraka wa sana azaaka wa ghafara limajitika. Semoga Allah memperbesar ajraka, pahalamu. Pahalamu di sini berarti mendoakan pada keluarga yang ditinggalkan. Jadi dengan adanya kesabaran, dengan adanya ketabahan, dengan ada tawakal kepada Allah SWT dan ikhlas atas ujian yang Allah berikan, yaitu dengan adanya satu keluarga atau keluarga yang meninggal, ini adalah doanya. A'dhamallahu ajraka. Semoga Allah memperbesar ajraka, pahalamu. Wasana azaaka, dan berbagusi dalam menghiburmu. Memperbagusi dalam menghiburmu. Wasana azaaka. Jadi memperbaiki sekaligus menghibur pada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, wa ghafara limayitika, dan semoga diampuni mayatmu. Maksudnya adalah keluargamu yang meninggal. Inilah doa-doa bagi para pentakziah agar memberikan satu hiburan, menghibur kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT,
Hikmah-hikmah yang lain sebetulnya banyak sekali. Ya. Kemudian kewajibannya pun banyak sekali. Di antaranya oleh Rasulullah SAW berikan satu sunnah, termasuk di antaranya bagi para takziah itu di samping mendoakan apa yang sudah sampaikan adalah mensolatkan. Kemudian mengantarkannya jenazah itu ke tempat makom. Hadis yang ini diriwayatkan oleh mutafakun alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Muslim. Sepakati dua syekh. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Kila wa mal qiratani qala misal jabalainil ngadimaini. Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah berarti takziah, hatta yusalla, kemudian dia itu mau mensolatkan, hatta yusalla 'alaiha, kemudian dia mensolatkan jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya akan mendapatkan pahala 1 qirat. Memang syahidaha hatta tudfa, kemudian bagi siapa yang menyaksikannya, yang bertakziah, kemudian tudfa'u falahu qiratani, menghantarkan sampai ke kubur, maka dia akan mendapatkan falahu qiratani, mendapat 2 qirat. Ditanyakan para sahabat, kila wamal qiratani, kemudian Rasulullah bersabda, qala mislul jabalainil adimaini, yaitu dimisalkan 2 gunung yang besar pahalanya. Oleh sebab itu, bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup, merupakan satu kesempatan yang bagus apabila kita diantaranya datang, menghadiri, bisa menghibur pada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita juga mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita juga mensolatkan, dan juga kita bisa mengantar ke makam pada jenazah, maka itu akan lahan pahala yang akan kita peroleh. Sampai kita menghidupkan sunnah Rasulullah, sekaligus kita akan mendapatkan pahala yang dikabarkan oleh Rasulullah SWT, yaitu Rasulullah SAW, yaitu adanya pahala orang yang kalau datang kemudian mensolatkan itu 1 qirat. Kemudian bisa mengantarkan sampai makom 1 qirat lagi, berarti 2 qirat yang diperoleh bagi takziah yang mampu dan mau melaksanakan sholat dan mengantarkan jenazah. Inilah kesempatan bagi kita. Marilah jangan sampai untuk kita abaikan hal yang semacam ini. Kenapa? Yang namanya sholat jenazah tidaklah sulit, karena ada 1 imam yang di depan, kita tinggal mengikut. Pahala 1 qirat, 1 gunung besar. Kemudian kita menghantarkan sampai ke liang lahat atau ke kubur atau ke makom, kita mendapatkan 1 qirat lagi, 1 gunung yang juga besar. Berarti bila kita mampu mengamalkan itu atau mau mengamalkan itu, mendapatkan pahala yang tidak kecil besok pada hari akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, begitulah yang kami sampaikan, hikmah terutama bagi para pentakziah dan sekaligus kewajiban para takziah yang hadir di tempat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang biasanya belum, marilah kita laksanakan. Di antara paling tidak kita hadir itu adalah mendoakan kepada keluarganya, sholat, dan usahakan untuk bisa menghantarkan ke makam apabila kita ada waktu yang longgar. Toh kalau tidak, kalau hanya tetangga, saya rasa bisa kita datangi, kita bisa melaksanakan. Tapi kalau jauh, kita ya maklumlah. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus lahan pahala bagi kita. Jangan sampai kita abaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.